Halo teman-teman, seperti biasa, kali ini Vivo Official akan menceritakan sebuah film yang berjudul Jack Reacher Never Go Back, yang rilis pada tahun 2016. Kelanjutan dari seri sebelumnya, film ini bergenre action yang dibintangi oleh bapak angkat saya, yaitu Tom Cruise. Bercerita tentang seorang mantan polisi militer yang pensiun dini, berpangkat mayor yang sedang mengungkap konspirasi dalam kepolisian militer. Untuk itu, tidak usah berlama-lama, mari kita langsung saja masuk ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan Jack Reacher yang berhasil menangkap seorang sheriff yang ternyata melakukan bisnis jual beli manusia. Tetapi berbeda seperti biasanya, yang bekerja seorang diri, kali ini Jack dibantu oleh seorang polisi militer berpangkat mayor bernama Turner, yang dibintangi oleh Cobie Smulders. Setelah menyelesaikan kasus ini, mereka pun semakin lama semakin dekat. Dan akhirnya, Jack memutuskan untuk datang mengunjungi Turner di Washington DC, yang tak lain adalah markas saat Jack Reacher menjadi mayor terdahulu. Namun, sesampainya di sana, bukannya bertemu dengan Turner, ia malah bertemu dengan seorang laki-laki bernama Morgan. Dan ternyata Turner sudah ditangkap dengan tuduhan menjadi mata-mata dan menjual informasi kepada pihak musuh. Merasa aneh dengan hal ini, Jack mulai mencari informasi dan mendatangi pengacara Turner yang bernama Moorcroft. Tapi, bukannya informasi mengenai Turner yang dia dapat. Jack malah mendapatkan kabar ada seorang anak yang mengklaim dan menggugat bahwa Jack adalah ayahnya. Mengetahui hal ini, Jack pun pergi dari sana dan mendatangi seorang remaja bernama Samantha, diperankan oleh Danica Yaros, yang mengaku sebagai anaknya dan sedikit berbincang dengannya. Tired, but I'm not stupid. Cerita pun berlanjut keesokan harinya, di mana Jack kembali bertemu dengan Moorcroft dan mendapati informasi tentang apa yang menimpa Turner, di mana ada 2 orang anak buah Turner yang ternyata terbunuh di Afghanistan, yang membuat Turner ditahan dan dituduh sebagai pengkhianat. Sialnya, setelah bertemu dengan Jack saat malam harinya, Moorcroft didatangi oleh pria misterius yang menyiksa dan membunuhnya. 10 minutes is a very long time, as you were about to learn. Karena hal ini, keesokan harinya Jack langsung didatangi oleh Espin, seorang polisi militer yang bertugas untuk membawanya kembali ke markas. Ternyata, Jack dijadikan tersangka atas kematian Moorcroft, dikarenakan sehari sebelumnya mereka sempat bertemu. Setelah dijadikan tersangka oleh Morgan, Jack dibawa ke penjara militer untuk ditahan. Beruntungnya, saat akan ditahan, ia melihat dari CCTV bahwa Turner juga ada di sana. Mengetahui hal ini, Jack langsung bertindak, di mana saat akan dimasukkan ke tahanan, Jack dengan cepat menghajar Espin hingga pingsan. Memakai baju dan topinya, kemudian pergi ke tempat Turner ditahan. Di waktu yang sama, Turner saat itu tiba-tiba didatangi oleh orang-orang yang tak dikenalnya. Beruntungnya, di saat yang tepat, Jack datang dan menghajar orang-orang itu. Kemudian, tanpa basa-basi, langsung kabur dari sana. Thank you. Nice job. Oh, his ass is mine. They locked me up so I wouldn't see it. Tempat pun berpindah di suatu internet cafe, di mana Turner mencoba mengakses emailnya untuk mengetahui laporan yang dikirimkan anak buahnya sebelum mereka terbunuh. Tapi sialnya, mereka berhasil dilacak oleh kepolisian dan juga oleh seorang pria yang biasa dipanggil The Hunter, yang tak lain adalah orang yang membunuh pengacara Turner sebelumnya. Lanjut kembali ke Jack dan Turner, karena tidak bisa membuka emailnya, mereka memutuskan pergi dari sana. Dan tentu saja langsung diikuti oleh The Hunter.
Mengetahui mereka sudah diikuti, Jack dan Turner langsung lari dan masuk ke sebuah restoran dan bersiap-siap untuk menyambut kedatangan The Hunter di sana. Everybody out! Let's go! Out! I got this door. Dan saat The Hunter masuk ke ruangan itu, perkelahian pun terjadi. Walaupun 2 lawan 1, The Hunter dapat mengimbangi dan mengajar mereka. Tetapi, tak lama mereka berkelahi, polisi pun datang yang membuat The Hunter tak bisa melawan. Karena merasa kesal dengan kesempatan yang ada, The Hunter dengan cepat membunuh 2 polisi itu. Beruntungnya, karena The Hunter teralihkan, Jack dan Turner akhirnya dapat kabur dari kejaran The Hunter, pergi menaiki bus dan menginap ke sebuah motel kecil untuk kembali menyusun rencana. Morgan. Catch you at a bad time? Keesokan harinya, mereka pun memutuskan untuk mendatangi Morgan di rumahnya, guna mengambil berkas yang ada di dalam email milik Turner. Di sini, Jack pun langsung mengancam Morgan untuk memberikan kode komputer miliknya, menyalin file ke dalam flash disk, kemudian langsung pergi ke sebuah perpustakaan untuk mencetak informasi yang mereka dapatkan. Setelah mencetak file itu, mereka mendapatkan informasi bahwa sebelum anak buah Turner dibunuh di Afghanistan, mereka ternyata menginterogasi seorang laki-laki yang bernama Perdom, yang merupakan anggota dari Parachutes, yaitu sebuah perusahaan kontraktor milik swasta yang disewa oleh Amerika untuk membantu mereka dalam peperangan yang terjadi di Afghanistan. Tetapi, selain mendapatkan informasi itu, mereka juga mendapatkan foto Samantha saat bersama dengan Jack. Mengetahui Samantha dalam bahaya, Jack dan Turner yang terburu-buru mendatangi rumah Samantha dan menemukan orang tua angkatnya sudah terbunuh. Beruntung, Jack dapat menemukan Samantha yang berhasil selamat dan langsung membawanya pergi dari sana. Look at me, kid. There are people out there who want to hurt you. Di lain tempat, Morgan juga didatangi oleh The Hunter di rumahnya. Di sini diketahui The Hunter adalah anak buah dari Parachutes, yang ternyata bekerja sama dengan Morgan untuk membunuh Jack dan Turner. Tapi karena mengetahui Morgan yang sudah membocorkan informasi kepada Jack dan Turner, The Hunter dengan barbarnya memukuli Morgan sampai tewas di sana. Dan lagi-lagi, Jack menjadi tersangka pembunuhan Morgan karena sidik jarinya banyak ditemukan di sana. Singkat cerita, setelah mendapati informasi dari file sebelumnya, mereka mulai melakukan penyelidikan. Dan dari bantuan kenalannya di markas polisi militer, Jack mendapati bahwa Perdom sudah kembali ke Amerika dan tinggal di sebuah kota bernama New Orleans. Mendapati informasi ini dengan tanda pengenal dan kartu kredit yang mereka curi, mereka pun dapat menaiki pesawat dan pergi ke kota itu mencari Perdom. Excuse me. No problem. Tapi semua tidak berjalan mulus. Ternyata, di dalam pesawat mereka juga masih diikuti. Tractors go to the same barber? Karena hal ini, setelah sampai di New Orleans, menggunakan pintu darurat, Jack, Turner, dan Samantha langsung mencoba untuk kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, di mana The Hunter yang melihat mereka dengan cepat mencoba untuk mengejar. Beruntungnya, dalam pengejaran ini, lagi-lagi mereka berhasil kabur dengan cara menaiki sebuah bus, kemudian kembali pergi bersembunyi ke sebuah hotel. Nah, sesampai di hotel ini, perbincangan pun terjadi antara Jack dan Samantha, di mana akhirnya Samantha mengakui bahwa gugatan yang diajukan tentang ia adalah anak Jack itu palsu, dengan tujuan untuk mendapatkan uang, dan karena hal ini ia memutuskan untuk pergi dari hidup Jack. Namun tak tahu entah kenapa, Jack malah berniat untuk melindungi Samantha. Setelah bermalam di sana, Jack pun memutuskan untuk keluar menemui istri dari Perdom dan mendapatkan informasi bahwa Perdom sudah menjadi pecandu narkoba dan tak pernah pulang ke rumahnya. Mendapati informasi sebuah foto yang ia dapat, Jack dan Turner mencari Perdom ke sebuah tempat para pemakai narkoba tinggal.
Akhirnya mereka dapat menemukan Perdom di sana. You are Daniel Perdome, right? Tak tinggal diam karena merasa kesal, Turner langsung menginterogasi Perdom. Dan di sini akhirnya diketahui, ternyata di Afghanistan, Parachute melakukan penjualan senjata api ilegal. Tapi sialnya, di tengah perjalanan, mereka diserbu dan dihabisi oleh musuh. Hanya Perdom lah yang selamat. Karena kejadian inilah, anak buah Turner pun menyelidiki apa yang terjadi. Namun, tak mau ketahuan bahwa mereka menjual senjata api ilegal, Parachute memutuskan untuk membunuh anak buah Turner dan juga menjebak Turner agar tak pernah menyelidiki Parachute lagi. Setelah mengetahui kebenaran yang ada, Jack dan Turner menelpon Espin dan menyuruhnya untuk menjemput saksi yang dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Berlanjut saat malam harinya, Espin pun mendatangi tempat yang diberitahukan oleh Turner untuk menjemput Perdom. Namun tanpa ia ketahui, komunikasi dengan markasnya disadap oleh Harkness, yang merupakan pemimpin dari perusahaan Parachute. Mengetahui ada saksi yang masih hidup, Harkness pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh Espin dan Perdom di sana. Freeze! Don't shoot, man. Don't kill me. Cerita pun berlanjut di mana akhirnya bertemu dengan Perdom dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi saat akan membawa Perdom, ia tiba-tiba diserang oleh anak buah Harkness, yang mengakibatkan Perdom langsung terbunuh, sedangkan Espin terkena tembakan tepat di kakinya. Melihat hal ini, Jack dan Turner pun ikut membantu Espin dan menghabisi anak buah Harkness yang menyerang mereka. I'm a stone killer. That's why I saved Singkat you. cerita, Espin memutuskan untuk membantu Jack dan Turner menyelidiki Parachute. Dengan anggota yang dibawa Espin, mereka pun langsung pergi menuju markas Parachute. Tak tinggal diam, Harkness pun langsung menyuruh The Hunter untuk menangkap Samantha guna memancing Jack dan Turner. Tapi tanpa sepengetahuan Harkness, Jack, Turner, dan Espin sudah sampai di markas mereka dan mencoba menerobos masuk ke dalam guna memeriksa senjata yang hilang. Suasana pun langsung menjadi panas antara mereka, di mana mereka saling menodongkan senjata satu sama lain. Namun, tak lama Harkness pun tiba di tempat itu. Di sini Turner langsung menyuruh Harkness untuk membuka peti senjata yang ada di sana. Mendengar hal ini, Harkness pun dengan santainya membuka peti senjata itu. Dan ternyata senjata yang menurut Turner sudah dijual di Afghanistan masih ada di dalam kotak sebagaimana mestinya. Dan karena dugaan tentang Parachute yang menjual senjata tidak benar, ia kembali ditahan oleh Espin. Sorry, Major. You're gonna need to come with me. You're right. Merasa ada yang aneh, entah apa tujuannya, Jack kembali mendekati kotak yang berisi senjata. Namun kali ini, Harkness mulai panik menyuruh anak buahnya untuk menembak Jack. Espin pun langsung bergerak cepat untuk melindungi Jack. Dan saat memeriksanya, ternyata menemukan barang lain di dalam senjata itu. Yang tak lain adalah sejenis narkoba yang akan mereka seludupkan ke luar Amerika. Harkness pun ditangkap di sana. Kembali ke hotel, The Hunter dan anak buahnya pun tiba di sana. Melihat The Hunter yang sudah datang ke hotelnya, Samantha dengan terburu-buru menelpon Jack untuk meminta bantuan. Kemudian langsung mencoba kabur dan lari keluar dari hotel itu. Mendapati telepon dari Samantha, Jack dan Turner langsung bergegas menuju hotel. She's not answering. Let's try again. Sesampainya di sana, mereka pun berpencar untuk mencari keberadaan Samantha. Dalam pencarian ini, Jack akhirnya dapat menemukan di mana Samantha berada. Melihat Samantha yang dikejar The Hunter di atas atap, Jack dengan sekuat tenaganya mencoba untuk menyusul mereka. Namun sialnya, sesampainya di sana, The Hunter sudah lebih dahulu menangkap Samantha. Shoot me and I let go. Dengan ancaman dia akan menjatuhkan Samantha dari atas gedung. Tapi di saat-saat terakhir, Samantha berhasil melepaskan diri. Dan dengan cepat, Jack mendorong The Hunter dan menjatuhkannya dari atas gedung. Tapi setelah jatuh dari atas gedung, mereka berdua masih tetap bisa berdiri dan langsung bertarung di sana.
Dengan tenaga akhirnya, Jack dapat menyerang balik dan memukul The Hunter sampai tak bisa melawan. Mematahkan lehernya, kemudian tanpa belas kasihan kembali menjatuhkan The Hunter dari atas gedung. Jack pun tertunduk lemas setelah perkelahian yang terjadi. Singkat cerita, setelah semua musuh mereka kalahkan dan kejahatan parasut terbongkar, Turner terbebas dari segala tuduhan dan kembali menjabat sebagai mayor di kepolisian militer Washington DC. Sedangkan Samantha memutuskan kembali melanjutkan sekolahnya. Film ini pun diakhiri di mana Jack meninggalkan Turner dan Samantha kemudian melanjutkan hidupnya yang tanpa arah seperti biasa. Dan film pun berakhir. Di film kedua ini, menurut VIP official nggak lebih bagus dari film pertamanya. Ya, bisa dibilang biasa aja. Film ini menunjukkan sisi lemah dari Jack karena terikat dengan Samantha. Jadi, drama di film ini lumayan terasa. Overall, masih bisa dinikmati. Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Nantikan spoiler kami selanjutnya. Akhir cerita, seperti biasa, terima kasih.